Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 157. Orang ini, memang pandai berbicara. Bahkan dia berani berkata bahwa dia adalah pelanggan VVVIP dan mengakui restoran surga sebagai restoran miliknya, dan berkata Bos Iskandar akan memasak untuknya. Hamdin mencengkram perutnya, ususnya hampir putus karena tertawa. Fernando, jangan menghayal dan lihatlah dirimu. Aku hanya ingin tahu kenapa kamu bisa mengatakan hal seperti itu. Bajingan hina ini mencoba membuat orang lain terkesan padanya. Susanti menggelengkan kepalanya dan memandang Fernando dengan jijik. Yang dia katakan, jelas untuk memamerkan diri di depan Cicilia. Tapi kecerdasan emosinya sangat rendah, tidak tahu bahwa semakin ia membual, semakin membuat jijik gadis itu. Fernando, tahukah kamu bahwa pelanggan VIP di restoran surga ini hanya dapat diperoleh jika kamu menghabiskan lebih dari 20 miliar di restoran setiap tahun? Kamu adalah pecundang kecil, mungkin ini pertama kalinya kamu datang ke restoran surga, kamu berkata padaku kalau kamu adalah pelanggan VVVIP, apakah kamu sedang membuat lelucon? Hamdin terus meremehkannya. Sedangkan untuk restoran ini, nilai pasarnya lebih dari 200 miliar, apakah kamu mampu membelinya? Dan juga Bos Iskandar, dia telah memenangkan kejuaraan internasional ahli pedang dan ahli ukiran, juara pertama kompetisi teknologi memasak internasional bahkan pernah diliput oleh saluran televisi. Di kamarnya terdapat banyak trof. Orang-orang yang ingin mencicipi karya dari Bos Iskandar harus mengantri. Kamu bahkan berkata tanpa malu, Bos Iskandar memohon untuk memasakkan hidangan untukmu. Hahaha, kamu benar-benar lucu, apakah kamu ingin menarik perhatianku? Fernando menggelengkan kepalanya. Tidak satupun orang yang percaya pada kebenarannya. Dia berhenti berpura-pura dan terlibat pertengkaran, orang lain bahkan mengatakan dia sedang membual. Ketika dia mendengar hal ini, Cicilia sedikit mengernyit, dan dia tidak berharap Fernando membual di depan umum dan mengucapkan omong kosong. Susanti berkata, Cicilia, pacarmu memiliki terlalu banyak kekurangan, tidak ada moral mencuri makanan di supermarketku. Dia suka menyombongkan diri. Orang seperti ini tidak layak menjadi pacarmu. Iya, Cicilia, bagaimana bisa kamu menemukan pacar seperti itu? Hamdin juga berkata, jika dia hanya orang miskin, aku tidak akan mengatakannya lagi pula tidak semua orang bisa sepertiku, terlahir dalam keluarga yang baik, lahir dengan kemewahan sejak lahir. Tapi anak ini, dia memiliki masalah kepribadian. Sekarang, bagaimana bisa orang semacam ini layak menjadi pacarmu? Hamdin menatap Fernando lagi dan berteriak dengan dingin. Fernando, pecundang, tolong keluar sekarang. Kamu tidak memenuhi syarat untuk makan malam bersama kami. Tok tok tok. Saat ini terdengar ketukan di pintu. Permisi, ini manajer Putra, apakah saya bisa masuk? Suara manajer Putra terdengar. Manajer Putra masuklah. Hamdin mengedipkan matanya dan berkata kepada Fernando, Fernando si pecundang, manajer Putra telah datang, dan aku akan membiarkannya mengungkapkan kebohonganmu. Dia segera membiarkan manajer Putra memasuki ruang itu. Ada seorang pria parubaya dengan wajah besar dan leher lebar di belakang manajer Putra, dia adalah Iskandar. Apakah ada pelanggan VVVIP bernama Fernando di sini? Manajer Putra melihat ke sekeliling kerumunan dan berkata sambil tersenyum. Setelah dia selesai bertanya, dia bersiap untuk berbalik dan pergi, hanya sebuah sapaan bagaimanapun juga bosnya sedang berada di belakangnya. Fernando, jelas tidak ada di dalam ruang ini. Karena di dalam ruangan ini, ada dua anak muda yang duduk, yang satu bernama Hamdin, yang lain, sekali melihatnya saja tahu bahwa itu si pembohong,
bagaimana mungkin dia adalah Fernando? Fernando. Hamdin terkejut, lalu tertawa dan berkata, "Manajer Putra, di ruangan ini memang ada yang bernama Fernando, tapi dia bukan pelanggan, dia hanya di sini untuk menumpang makan malam, dan dia tidak pantas disebut sebagai tamu terhormat." Hamdin menunjuk ke arah Fernando, "Itu dia, tahukah kamu? Anak ini hanya membual mengatakan bahwa restoran surga ini adalah miliknya, dan mengatakan bahwa dia adalah pelanggan VVVIP, bahkan berkata Bos Iskandar memohon kepadanya untuk memasak hidangan untuknya, tapi dia tidak tertarik." Hahaha, kamu benar-benar sangat lucu. Setelah mendengar ini, mata manajer Putra dan Iskandar berkedip. "Izinkan saya bertanya nama Tuan." Iskandar berjalan ke arah Fernando dan bertanya dengan hati-hati. "Pak Fernando." Fernando yang sedang makan sayuran tanpa mengangkat kepalanya, dan berbicara dengan ringan. Pak Fernando." Suara Iskandar bergetar, dia hampir memanggilnya Fernando, tapi untungnya dengan cepat mengubah ucapannya. "Pak Fernando." Hamdin, Susanti dan Cicilia semuanya tercengang. Bos restoran surga malah memanggil Fernando dengan sebutan Pak Fernando. Apakah aku salah dengar? Hamdin membelalakkan matanya karena tidak percaya. "Bos Iskandar, apakah Anda salah orang?" Susanti berkata, "Anak ini hanyalah seorang pecundang, mengendarai sepeda untuk makan. Tidak hanya itu, ada masalah dengan kepribadiannya, dia mencuri makanan di supermarket saya." "Salah orang?" Iskandar menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa salah orang? Bahkan anak itu tahu bahwa dia ingin memasak untuk Pak Fernando, tetapi Pak Fernando mengatakan dia tidak tertarik. Ini adalah masalah rahasia, hanya 3 orang yang mengetahuinya, yaitu dia, Bapak Yasri dan Fernando. Dan pemuda ini, meskipun dia berpakaian sangat sederhana, memiliki sikap acuh tak acuh. Bisakah pecundang itu melakukannya? Iskandar langsung mengabaikan tatapan seram semua orang. Dia memasang senyum menyanjung di wajahnya dan berkata kepada Fernando, "Pak Fernando, bagaimana pendapat Anda tentang makanan di restoran kita? Jika Anda tidak menyukainya, saya akan memasak sendiri dan membuatkan hidangan yang enak untuk Anda cicipi." "Tidak buruk," Fernando berkata dengan ringan, menatap Cicilia lagi. "Cicilia, aku tidak tertarik dengan keterampilan memasak Bos Iskandar. Apakah kamu ingin makan? Jika kamu ingin makan, aku akan membiarkan dia memasak beberapa hidangan untukmu." Cicilia terkejut dan menggelengkan kepalanya. "Lupakan, aku tidak terlalu lapar." Dia menawarkan diri untuk memasak makanan, tapi kembali ditolak Iskandar sedikit sedih. Dia kembali berkata, "Pak Fernando, karena Anda tidak suka masakan saya, maka saya akan memberi Anda hadiah kecil." Dia membawa piring, meletakkannya di atas meja, dan mengangkat kain merah, di dalamnya ada naga emas berukir dari wortel dengan 5 cakar. Naga emas itu tampak seperti hidup, sepasang matanya tajam dan energik, dan dia memancarkan nafas dunia. Naga emas ini sama seperti aslinya. Susanti membelalakkan matanya, menatap naga emas bercakar 5, dia tidak bisa menggerakkan matanya. Bos Iskandar adalah pematung nasional. Semua yang dipahatnya adalah kerajinan tangan yang mahal harganya, dan sulit ditemukan. Kelopak mata Hamdin bergerak-gerak lagi, dia menatap tajam ke arah Fernando, "Tapi Bos Iskandar, mengapa Anda memberikan naga emas bercakar 5 ini kepada pecundang ini? Apakah yang dikatakan pecundang ini benar bahwa restoran surga ini miliknya? Restoran surga ini benar miliknya. Apakah dia juga pelanggan VVVIP di sini?" "Naga emas ini tidak buruk." Fernando memandang naga emas bercakar 5 dengan ekspresi mengapresiasi. "Saya secara khusus mengukir naga emas ini dalam semalam untuk Pak Fernando. Saya selalu ingin mencari kesempatan untuk dapat memberikannya kepada Pak Fernando. Semoga Pak Fernando menyukainya. Jika Pak Fernando menerimanya, saya merasa senang." Iskandar dengan cepat tertawa. Fernando mengangguk, "Ini diukir dengan wortel. Bagaimana cara mengawetkannya untuk waktu yang lama? Saya ingin meletakkannya di rumah sebagai hiasan."
Wajah Iskandar sangat gembira, Pak Fernando dapat meletakkan naga emas bercakar 5 ini sebagai dekorasi rumah. Itu adalah berkah yang telah diperoleh Iskandar selama 10 kehidupan. Adapun cara untuk mengawetkannya dalam jangka panjang Pak Fernando tidak perlu khawatir, dengan pengawet kimia yang disemprotkan di atasnya, walaupun telah lebih dari belasan tahun juga tidak akan membusuk. Bab 158. Itu bagus, Fernando mengangguk. Pak Fernando tunggu sebentar, aku akan memberimu pengawet makanan. Iskandar keluar membawa naga emas bercakar 5. Sekitar 10 menit, dia kembali dengan kotak hitam kecil di tangannya. Dia meletakkan kotak kecil itu dengan hati-hati di hadapan Pak Fernando. Pak Fernando, ini dia naga emas bercakar 5. Untuk lebih menunjukkan sifat dominan naga emas, saya bahkan menaburkan bubuk emas ke seluruh tubuhnya. Di bawah cahaya lampu, itu benar-benar berkilau keemasan. Pak Fernando dapat mengamatinya dengan detail saat pulang ke rumah. Oke, Fernando meletakkan kotak kecil itu dan berkata dengan ringan, jika tidak ada urusan lagi, kamu bisa keluar, aku akan makan. Oke, kalau begitu aku tidak akan mengganggu makan Pak Fernando. Dia mengangguk dan buru-buru membungkuk bersama dengan Pak Putra, keduanya segera keluar dari ruangan. Setelah keduanya pergi, ruangan itu menjadi sunyi. Tatapan Cicilia, Hamdin, dan Susanti semuanya memandang Fernando, masing-masing dengan tatapan yang berbeda. Bapak Iskandar sangat menghormatinya, apakah anak ini benar-benar tidak sedang menyombongkan diri? Dia pemilik restoran surga. Hamdin menatap Fernando lekat-lekat. Apakah dia masih bajingan malang yang senang mencuri? Susanti juga terlihat bingung, dan kemudian menatapnya dengan jijik. Jika dia benar-benar pemilik restoran surga, mengapa dia mengendarai sepeda dan bahkan pergi ke supermarket saya untuk mencuri makanan? Dia pasti sedang beradegan seperti seekor babi yang hendak memakan harimau. Berpura-pura menjadi orang miskin. Sekalipun dia kaya, bagaimana bisa dia menjadi kaya? Mungkinkah menjadi lebih kaya dari Pak Hamdin? Orang seperti dia masih tidak layak untuk Cicilia, dia orang yang sangat munafik. Intinya Hamdin dan Susanti merasa makanan ini sangat tidak enak untuk dimakan. Restoran surga ini adalah milik Fernando. Mereka sangat kesal saat makan di restoran pecundang yang malang ini. Setelah setengah jam berlalu, jamuan makan selesai. Pelayan, teriak Fernando. Pelayan masuk, bereskan semua ini dan bungkus, ikannya tidak perlu, hanya tulangnya yang tersisa. Kaviar, trufle dan kerang salju, bungkus semuanya, kata Fernando santai. Baik, kata pelayan itu. Pak Hamdin, saya baru saja mengatakan bahwa ini tidak akan saya sia-siakan. Saya akan membawanya pulang jika tidak dapat menghabiskannya, dan tidak akan membiarkan kamu menghabiskan uang yang dicurigai ini, Fernando menyeringai. Hah! Dasar malang. Hamdin mendengus dingin, itu pasti karena terbiasa hidup miskin saat masih kecil, makan saja harus dibungkus dan dibawa pulang, lihatlah sungguh memalukan. Iya, memangnya kenapa jika sekarang punya uang? Sampai sekarang pun, masih hidup seperti orang rendahan, Susanti juga berkata dengan dingin, mungkin saat pergi ke supermarket saja dia tidak dapat menahannya hingga mencuri makanan yang ada di supermarket. Mungkin saja dia adalah seorang pencuri sebelumnya, yang tiba-tiba memiliki uang. Hamdin, Susanti, Fernando adalah pacarku, aku berharap kalian bisa sedikit menghormatinya. Cicilia mengerutkan kening dan suaranya dingin. Hamdin dan Susanti segera menutup mulutnya. Bukan hanya karena Cicilia cantik, tidak mudah terusik, tapi juga karena dia adalah putri orang terkaya di Lautan Timur. Jika mereka berani mengusiknya, tidak ada yang tahu masalah apa yang akan mereka hadapi. Karena kita sudah selesai makan, ayo kita pulang. Fernando membawa kotak makan dan kotak kecil yang indah dan berjalan keluar, dia pergi ke tempat parkir terlebih dahulu dan naik sepeda. Fernando, di mana rumahmu? Aku akan memberimu tumpangan. Kata Cicilia, menekan tombol kunci mobil, lalu lampu depan dan belakang Mercedes-Benz G menyala.
Tidak, saya akan pulang sendiri. Lalu lintas di jalan raya macet. Saya akan naik sepeda supaya lebih cepat. Fernando memasukkan kotak kemasan ke dalam keranjang. Hei, Cicilia, kamu masih belum tahu di mana tempat tinggal Fernando. Susanti mengeluarkan suara lembut, matanya bersinar. Aku baru saja berpacaran dengannya, belum sempat bertanya, kata Cicilia. Fernando, mengendarai sepeda, apakah kamu tinggal di kota kumuh? Jika kamu tinggal di kota kumuh kita sejalur dan aku bisa mengantarmu ke sana. Susanti juga menekan tombol mobil, lalu lampu depan dan belakang Mercedes-Benz E350L menyala, model mobil yang sama dengan milik Fernando. Fernando tidak repot-repot melayani perkataan Susanti, dia langsung menaiki sepedanya dan mulai mengayuh lalu berkata kepada Cicilia. Cicilia, aku pergi dulu, hati-hati di jalan. Setelah itu, sepeda itu bergerak pergi. Mengendarai sepeda rusak ini dengan raut wajah seperti itu, tidak tahu, saya mengira Anda mengendarai Mercedes besar. Hamdin mendengus dingin, memandang dengan jijik. Setelah tiba di rumah, Fernando meletakkan kotak bungkusan dan naga emas 5 cakar di atas meja. Sudah hampir jam 10. Kenapa kamu pulang begitu larut? Tazudin sedang duduk di sofa menonton TV, dan ketika dia melihat Fernando, dia langsung bertanya. Aku pergi makan malam dengan teman-teman, kata Fernando dengan ringan. Makan? Dengan teman berandalan itu lagi? Tazudin melirik kotak pengepakan, wajahnya sedikit dingin, apa ini? Saya membawa kembali makanan yang tidak bisa saya habiskan. Haha, Fernando, kamu membawa pulang semua yang tersisa. Siapa yang akan memakan makanan yang kamu bawa? Tazudin menatap. Bagaimanapun juga kamu adalah orang yang tinggal di dalam villa, apakah kamu tidak sedikit gengsi? Jika ini sampai terdengar ke sanak saudara yang lain, bukankah sangat memalukan? Mau ditaruh di mana muka keluarga Yasmudi? Malah membawa makanan sisa dan dibungkus kembali, sungguh nasib orang miskin. Tidak bolehkah aku berhemat? Fernando berkata tanpa ekspresi lagi pula, tidak ada yang akan memakannya, maka aku akan memakannya sendiri. Kalau begitu kamu bisa memakannya sendiri. Aku pasti tidak akan menyentuhnya, dan tidak ada seorang pun di keluarga kita yang akan memakan sisa makanan ini. Tazudin mendengus dingin. Din. Tiba-tiba terdengar suara klakson mobil di luar. Siapa yang datang larut malam seperti ini? Tazudin mengerutkan kening, dan ketika dia keluar, sebuah Audi A4L hitam berhenti di depan pintu, dan seorang pria paruh baya keluar dari mobil. Rambut pria itu agak jarang, dan ada semacam keagungan yang terpancar dari tubuhnya. Bapak Mahmud, sudah sangat larut seperti ini, ada hal apa hingga kamu datang kemari? Tazudin segera menumpuk senyum menyanjung. Orang ini adalah Mahmud Wachidi, pemimpin bagian kesehatan kota Lautan Timur. Pak Tazudin belum tidur. Mahmud Wachidi berkata sambil tersenyum. Ia belum tidur. Tazudin juga tersenyum. Saya baru saja menyelesaikan rapat. Begitu rapat selesai, saya datang. Kali ini saya datang ke sini untuk berbicara dengan Pak Fernando. Pak Fernando belum tidur kan? Mahmud Wachidi bertanya dengan hati-hati, menambahkan. Jika Pak Fernando sudah tidur, saya akan kembali besok. Jangan ganggu dia saat tidur. Pak Fernando. Tazudin terkejut, Bapak Mahmud, apakah Anda mengatakan nama Fernando bajingan itu dengan segan? Dia belum tidur, tetapi Anda datang ke sini untuk bicara dengan putri saya Sarah kan? Mengapa Anda mencari Fernando yang tidak berguna itu? Dalam pandangan Tazudin, Fernando sangat tidak berguna, meskipun villa ini miliknya, Mahmud Wachidi tidak perlu datang untuk mencarinya di malam hari seperti ini. Sudah sangat malam pasti dia ingin menemui Sarah Yasmudi. Bagaimanapun, Sarah Yasmudi adalah kepala penanggung jawab yang bertanggung jawab atas proyek daerah miskin, dengan proyek pemerintah yang bernilai lebih dari puluhan miliar, wajar saja jika Mahmud Wachidi datang untuk berbicara dengannya. Mahmud Wachidi mengedipkan matanya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu di mana Nyonya Sarah?
Kalau begitu masuklah. Tazudin menyambut Mahmud Wachidi masuk ke dalam rumah. Begitu dia memasuki ruangan, Mahmud Wachidi melihat Fernando dan segera berkata dengan hormat, "Pak Fernando." Fernando mengangguk. Dia baru saja mendengar percakapan itu, dan dia samar-samar menebak alasan mengapa Mahmud Wachidi mendatanginya tengah malam. "Bapak Mahmud baru saja menyelesaikan rapat, apa sudah selesai makan?" kata Fernando. "Tidak, begitu rapat selesai, aku langsung kemari, dan aku punya sesuatu untuk dilaporkan." Mahmud Wachidi berkata di depan Fernando, seperti seorang bawahan. Bab 159. Fernando, kamu membuang-buang waktu Bapak Mahmud, kamu bahkan tidak menuangkan secangkir teh untuk Bapak Mahmud. Apa kamu tidak tahu etika sopan santun? Tazudin berteriak dengan dingin, beliau datang untuk mencari putri saya Sarah Yasmudi. Mungkinkah kamu mengira dia ada di sini untuk mencari kamu? Pak Tazudin, saya tidak haus, jadi saya tidak perlu minum teh. Mahmud Wachidi melambaikan tangannya dengan cepat. Bapak Mahmud, karena Anda belum makan, ayo kita makan. Kebetulan aku membawa pulang beberapa bungkus makanan. Fernando duduk dan berkata dengan ringan. Saat kamu sudah kenyang, baru kita akan membicarakan banyak hal. Fernando, apa maksudmu? Wajah Tazudin menjadi sangat dingin. Bapak Mahmud kemari, dan kamu membiarkan dia makan makanan sisa ini. Hidangan ini, bahkan orang biasa seperti aku, tidak makan hidangan ini. Tapi kamu bahkan membiarkan Bapak Mahmud memakannya, apakah Bapak Mahmud akan memakannya? Dia menatap Mahmud Wachidi lagi dan berkata sambil tersenyum. Bapak Mahmud, menantuku yang tidak berguna, tidak mengerti aturan, jadi Anda jangan tersinggung. Kamu belum makan, jadi aku akan membiarkan asisten rumah tangga untuk membuatkannya untukmu sekarang. Tidak perlu, makanan sisa juga tidak apa-apa. Mahmud Wachidi duduk dan berkata sambil tersenyum. Menjadi pejabat, bersih dan hemat adalah gayaku. Kamu harus tahu bahwa ada banyak anak di daerah pegunungan yang miskin, bahkan untuk makanan sisa saja mereka tidak bisa kebagian. Dengan mengatakan itu, Mahmud Wachidi membuka bungkus kotak makan. Dan kemudian, dia tertegun. Pak Fernando, apakah ini yang dikatakan Pak Tazudin sebagai sisa makanan? Suara Mahmud Wachidi bergetar. Hah, ini bukan sisa makanan. Apanya yang sisa? Tazudin mendengus dingin, lihatlah bola hitam itu, terlihat seperti pasta wijen, ada pula yang seperti kodok, sungguh membuat jijik. Siapa yang akan memakannya? Hanya barang-barang semacam ini, Fernando tahu bagaimana membawanya pulang, tetapi ia sungguh tidak tahu malu jika terdengar oleh orang luar bahwa kita yang tinggal di villa Gunung Idaman Awan, masih saja makan hal-hal semacam ini, mereka pasti akan menertawakannya. Pak Tazudin, Anda salah besar. Mahmud Wachidi menghela nafas. Salah besar. Tazudin tercengang. Jenis makanan ini tidak bisa disebut sisa makanan. Ini jelas-jelas adalah makanan lezat dan menjadi yang terlezat di seluruh gunung dan lautan timur. Selain itu, saya perkirakan ini semua harganya 400 atau 600 juta. Mahmud Wachidi menghela napas, matanya bersinar. 4 atau 600 juta. Mata Tazudin membelalak dan dia tidak bisa mempercayainya. Bapak Mahmud, apakah Anda bercanda? Sisa makanan ini bernilai 4 atau 600 juta. Tentu saja, Mahmud Wachidi mengangguk, yang terlihat seperti pasta wijen bukanlah pasta wijen, tapi kaviar yang sangat berharga. Hanya setengah kilogram saja harganya 800 juta hingga 1 miliar. Satu porsi diperkirakan ada 2,5 kilogram atau 3 kilogram. Dan itu bukan katak, tapi kerang salju tidak biasa yang berharga. Ini pada zaman dulu merupakan sesuatu yang berharga di istana, dan hanya kaisar yang bisa memakannya. Setengah kilogramnya mencapai 8-10 juta, ini kemungkinan ada 2,5 atau 3 kilogram. Masih ada lagi yang berwarna emas, itu bukan roti kecil, itu trafel putih. Benda semacam ini benar-benar mewah,
dan harganya juga 2 atau 40 juta untuk setengah kilogramnya. Wah, mahal sekali. Mulut Tazudin terbuka lebar, dan dia sama sekali tidak percaya betapa berharganya sisa makanan ini. Bapak Mahmud, kamu tidak salah melihat kan? Tazudin berkata, ini hanyalah sisa makanan biasa. Bagaimana saya bisa salah? Mahmud Wachidi menggelengkan kepalanya. Meskipun saya belum pernah makan makanan selezat dan semahal ini, tapi saya sedikit banyaknya tahu tentang ini. Setelah selesai berbicara, dia menggosok tangannya dan menatap Fernando. Pak Fernando, bisakah saya makan ini? Makanan di meja ini ada yang 40 atau 60 juta rupiah. Namun, di dalam hatinya, dia sekali lagi mengetahui tentang keuangan Fernando. Makanan sisa ini berharga 40 atau 60 juta rupiah, dan bisa dikatakan bahwa makanan yang dimakan Fernando bernilai 2 miliar. Orang kaya memang berbeda. Mahmud Wachidi mendesah. Tentu saja kamu bisa memakannya, kata Fernando dengan ringan. Baik, kalau begitu aku tidak sungkan. Mahmud Wachidi mengambil sesendok kaviar dan memasukkannya ke dalam mulut, mengunyahnya dengan hati-hati dengan ekspresi puas dan melayang-layang. Enak, sangat enak. Aku belum pernah makan yang seenak ini. Tazudin, yang sedang menonton, melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan untuk menelan liurnya. Pak Tazudin, kemarilah makan bersama. Tidak baik rasanya jika hanya saya yang memakannya sendiri. Mahmud Wachidi berkata, kaviar ini mengandung banyak protein, dan memiliki khasiat yang bagus untuk kesehatan dan konsentrasi. Ini sangat sering dimakan oleh orang-orang seusiamu. Ada juga kerang salju, yang bisa menyehatkan bagian intim dan menyehatkan paru-paru, menenangkan hati dan perut, menurunkan lemak darah dan sebagainya. Ini juga sangat cocok untuk Anda. Ada juga truffle, yang bisa mengisi kembali asam amino, mencegah penuaan, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau tidak dimakan, akan sia-sia. Betulkah? Mendengar ini, Tazudin tersenyum dan duduk, kalau begitu aku akan makan sedikit. Tazudin tidak peduli tentang hal-hal ini atau apa khasiatnya. Dia hanya tahu bahwa piring di atas meja itu berharga 40 atau 60 juta rupiah dan sangat mahal. Dia belum pernah makan hidangan semahal itu seumur hidupnya. Dengan memakan ini, kedepannya bisa membual di hadapan semua kerabat, dan itu pasti akan membuat Anda disegani. Adapun apa yang dia katakan sebelumnya, jika dia tidak akan menyentuh piring ini, sejak awal tidak dipikirkan lagi. Dalam 15 menit, seluruh makanan di atas meja dimakan oleh Tazudin dan Mahmud Wachidi. Oke, kaviar ini benar-benar enak. Tazudin tersenyum, setelah makan, saya merasa bahwa seluruh tubuh saya penuh energi. Tidak heran ini memang peningkat imun yang berharga. Mahmud Wachidi dengan enggan meletakkan sumpitnya, masih belum selesai, lalu menatap Fernando. Pak Fernando, ini jelas merupakan hidangan terbaik dan termahal yang pernah saya makan dalam hidup saya. Terima kasih Pak Fernando atas keramahannya. Tidak masalah, kata Fernando dengan ringan. Fernando, kamu mengatakan hidangan ini ditinggalkan setelah kamu dan teman-temanmu makan dan mengemas dan membawa pulangnya kembali. Tazudin menyeka mulutnya, menatap Fernando dengan penuh curiga. Hehe, menurutku kamu bohong. Kamu dan teman-temanmu mampu membeli barang-barang bagus seperti itu. Apakah kamu menyelinap ke restoran dan mencuri hidangan ini? Fernando tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia tahu itu tidak berguna bahkan ketika berusaha menjelaskannya sekalipun. Sangat tidak mungkin bagi pria tua itu untuk percaya bahwa dia mampu membeli makanan enak seperti itu. Pak Fernando, mari kita bicara tentang bisnis. Mahmud Wachidi menatap lurus. Fernando mengangguk, melipat tangannya, dan berjalan ke atas. Mahmud Wachidi segera mengikuti. Kamu berpura-pura menjadi orang kaya raya seperti apa? Melihat Fernando naik ke atas, Tazudin mendengus dingin, Bapak Mahmud ke sini untuk bertemu Sarah, bukan Anda, orang yang tidak berguna. Setelah itu, matanya kembali tertuju pada meja, masih ada sisa kaviar di dalam kotak kemasan.
Melihat tidak ada orang di sekitarnya, Tazudin mengambil sendok dan menyedoknya. Di atas atap villa, Fernando berdiri di sisi pagar dengan tangan terlipat di belakang punggung, melihat pemandangan malam kota lautan timur. Angin dingin bertiup menerpa wajahnya, sangat menyenangkan dan nyaman. Pak Fernando, Mahmud Wachidi berdiri di belakangnya, suaranya penuh hormat, dan dia mengubah pembicaraan. Saya mencari Anda kali ini. Pertama, terima kasih atas kontribusi luar biasa Anda untuk pembangunan fasilitas medis di kota Lautan Timur. Sekarang ada 236 klinik komunitas di kota Lautan Timur, dan pembangunan telah dimulai. Semua ini adalah berkat Anda. Bersambung ke bab 160. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.